321 Podcast MI Nulko, The Millennial Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama saya Urwatul Widat sebagai host kali ini di episode kedua dengan bintang tamu di Podcast MI Nulko. Apa kabar kalian semua? Pastinya sehat kan ya? Setelah melihat tayangan video di channel kami tentang profil MI Nulko, sekarang kita kedatangan bintang tamu yang spesial. Ialah Bapak Ustadz Hasanul Bisri SPD. Telah dirangkum dari tim kreatif tersendiri. Ya. Ialah yang pertama. Oke, selamat datang di podcast MI, Pak. Ya, selamat datang. Assalamualaikum. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang telah dirangkum dari tim kreatif tersendiri. Ialah yang pertama tentang visi misi MI itu tersendiri. Apa saja? Visinya adalah yang terbaru ya. Yang terbaru insya Allah 2016 kita perbarui itu melalui rapat awal tahun pelajaran bersama tim inti, diputuskan bahwa visi Madrasah Aliyah NU adalah terwujudnya insan yang berprestasi, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berjiwa santri. Jadi ada tiga kata kunci di sana, yaitu berprestasi. Tidak bisa tidak, selaku makhluk sosial kita ini mesti punya kepentingan yang sama dengan manusia yang lain. Nah, kita menghendaki dalam tabrakan kepentingan itu kita menjadi yang terbaik, kita menjadi orang yang paling berprestasi. Kemudian yang berikutnya kata kunci adalah menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini disadari karena memang salah satu tugas utama kita dari lahir sampai kita kembali itu adalah menuntut ilmu. Dan disadari bersama juga bahwa hanya dengan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, derajat kita akan ditinggikan melebihi manusia-manusia yang lain. Yang kata kunci ketiga adalah berjiwa santri. Kita menghendaki kehidupan kita yang mungkin 63 tahun kurang lebih seperti itu akan kekal keberadaannya dengan memiliki jiwa santri, di mana nama kita akan tetap lekang, diteruskan, dikirimi Fatihah oleh para penerus kita. Nah, untuk memperkuat dan mewujudkan visi itu, maka dijabarkan dalam program-program kerja di Madrasah Aliyah NU. Salah satunya adalah untuk mewujudkan insan yang berprestasi di bidang mapel tertentu, terutama yang sering dikompetisikan rutin tahunan itu, kita beri porsi jam yang lebih. Bahkan untuk delegator yang mau dikirim itu diberi perlakuan khusus, dibimbing khusus dengan waktu khusus oleh guru yang khusus juga. Bahkan kita lebih ekstrim, melebihi itu kita adakan mapel peminatan yang itu berbasis kepada peminatan dan kemampuan anak. Dan masing-masing anak harus ngambil minimal 1 mapel peminatan ini. Di samping juga kita menggandeng beberapa rekanan yang expert di bidang pewujudan siswa berprestasi khususnya ya. Nah, kemudian di ilmu pengetahuan dan teknologi juga demikian. Di teknologi insya Allah kita Madrasah Aliyah NU menjadi satu dari 3 lembaga di Pasuruan yang pertama kali menyelenggarakan ujian nasional berbasis komputer. Bahkan jauh sebelum itu tahun 2011 itu, andaikan ada rujukannya ya, kita mau fokus menjadi Madrasah Aliyah komputer, akan tapi rujukan hukumnya ketika itu masih belum tersebar luas. Ada di Pasuruan, di Pandaan itu, dan kita sempat datang ke sana. Ternyata memang tidak seperti keadaan yang kita kehendaki. Bahkan sekarang ini kita juga menjadi salah satu rujukan ya, lembaga-lembaga sekitar Madrasah Aliyah di tingkat KKM khususnya di bidang teknologi.
Kemudian untuk yang berjiwa santri, nah budaya-budaya yang ada di pesantren itu bagaimana menghormati yang tua, bagaimana kemudian penguasaan kitab kuning dan seterusnya kita ajarkan juga, baik anak yang murni mondok atau yang tidak mondok. Kita berikan bimbingan khusus kajian kitab, kemudian pembiasaan aurat dan seterusnya. Dan masih banyak lagi misi yang dilakukan di madrasah kita, Madrasah Aliyah NU tercinta itu, untuk mewujudkan visi yang telah dicanangkan itu. Jadi saya pikir itu ya. Masih berhubungan dengan visi misi MANU. Untuk pertanyaan yang terkait dengan itu ialah cita-cita besar MANU. Cita-cita terbesar Madrasah Aliyah NU. Saya punya mimpi, dan selama mimpi itu belum terwujud, insya Allah saya kerasan jadi kepala madrasah. Kalau enggak, lebih baik saya keluar. Mimpinya adalah Madrasah Aliyah NU menjadi madrasah yang mandiri dari sisi finansial, dari sisi kurikulum dan seterusnya, sebagaimana lembaga-lembaga yang sudah maju mendahului kita, yang kurikulumnya mandiri, tidak bergantung kepada kurikulum nasional. Kenapa? Karena memang melampaui kurikulum nasional. Jadi kita menginginkan kalau kita menjadi lembaga yang mandiri ya, secara finansial, secara kurikulum dan seterusnya, kita tidak terikat. Kemudian saya juga punya mimpi kita menjadi madrasah rujukannya madrasah dan sekolah yang lain di bidang pengembangan inovasi. Jadi itu mimpi. Yang berikutnya, saya punya mimpi anak-anak saya yang sudah betul-betul menempuh secara sempurna 3 tahun di Madrasah Aliyah NU itu betul-betul menjadi lulusan yang membanggakan semua pihak, membanggakan gurunya, membanggakan alma maternya, membanggakan orang tua, bahkan bisa membanggakan Kanjeng Rasul Muhammad SAW. Selanjutnya pertanyaannya Pak, hal-hal yang belum tercapai hingga sekarang untuk kemajuan MANU itu sendiri. Banyak, terutama kita sangat lemah di bidang sarana. Walaupun secara bertahap tiap tahun itu harus ada perubahan sarana. Yang kita tempati ini maunya perpus digital yang secara konsep fisik insya Allah di madrasah aliyah yang lain belum sebagus kita ya, secara konsep fisik. Kemudian laboratorium kita sangat terbatas. Kita baru punya laboratorium bahasa, laboratorium komputer, kita belum punya lab fisika, lab kimia, lab biologi, lab ekonomi. Dan yang terbaru ya, alhamdulillah ini teman-teman tim kreatif sudah punya kandang sendiri, walaupun masih perlu dipermak lagi itu supaya layak. Jadi kalau ruang kepala madrasahnya ya belum memenuhi harapan juga ya, walaupun kalau kita sandingkan dengan lembaga-lembaga sekitar ya sudah jauh lebih baik. Jadi di bidang sarana sangat lemah, sangat kekurangan. Bagaimana Bapak menyikapinya tersendiri perihal masih belum tercapai gitu Pak? Ya, dalam rangka mewujudkan kemandirian itu, saya beberapa tahun ini memang enggan ya mau merepotkan pemerintah untuk mensupport kita. Salah satunya daya dukung yang senantiasa kita gedor itu adalah bagaimana memaksimalkan potensi komite melalui infak dan seterusnya. Itu perlahan namun pasti kita terus akan penuhi semua
hal-hal yang belum bisa terwujud sampai saat ini. Jadi ikhtiarnya tetap ada. Memasuki pertanyaan-pertanyaan yang santai dan ringan, ini ada pertanyaan alumni yang tetap bersilaturahmi sampai sekarang. Kalau yang pasti nyapa itu ya, pasti nyapa minimal malam Jumat itu ada cewek, ada cowok. Cuman saya tidak boleh nyebut merek, khawatir disensor. Saya juga tidak boleh nyebut nama, khawatir ada kecemburuan. Ada ya, ada alumni yang rajin, rutin gitu ya, komunikasi ada, walaupun sekedar minta doa. Ada juga alumni yang tetap lekang di hati saya pribadi ya, walaupun tidak pernah nyapa, tapi saya yakin kita punya ikatan yang kuat. Kenapa? Karena saya kok sangat begitu membanggakannya, karena ekspektasi saya bagaimana memberi perlakuan itu ternyata bisa diwujudkan oleh anak ini. Nah, jadi kalau mau dibagi itu sebenarnya kan ada 3 kuadran itu ya, kalau kita selaku guru itu ada 3 kuadran, ada kuadran atas ekstrim kanan gitu ya, ada kuadran bawah ekstrim kiri, ada yang diantara kuadran itu. Yang paling diingat tuh yang kuadran atas, yang kuadran bawah ini. Dan kebetulan 2 tahun ini ya, kurang lebih 2 tahun ini saya juga tidak punya jam di kelas, sehingga kalau tidak betul-betul punya kepentingan khusus itu tidak bersinggungan langsung dengan anak-anak, sehingga alumni semakin kesini nih saya semakin agak renggang. Ya, tidak boleh nyebut merek saya. Iya. Lagi yang Bapak lihat alumni melanjutkan ke jenjang-jenjang pendidikan yang mereka pilih seperti kuliah ataupun mondok ataupun memilih untuk bekerja, Bapak lihat sendiri ada kemajuan atau ada pun progres-progres yang terbaik atau bagaimana? Oh iya, 2009 saya awal diberi amanat itu, kita punya data ya, dari angket itu ternyata hampir 80% anak-anak itu sekolah di Madrasah Aliyah NU niatnya mau kerja. Jadi sebagai syarat kerja itu minimal punya ijazah SLTA. Kebetulan tersaranai di Lekok itu tahun itu ya baru Madrasah Aliyah NU. Di Lekok itu belum ada mitranya yang sejenjang. Guys, daripada Anda sekolah keluar biayanya mungkin mahal, ini sekolah di Madrasah. Sehingga yang terbanyak mereka ke tempat kita itu ingin bekerja. Ada juga yang ingin melanjutkan, ada juga yang mau nikah gitu. Yang melanjutkan ini porsinya sedikit sekali. Sehingga awal saya menjabat itu fokus kita bagaimana menjadi wasilah ya anak-anak itu supaya dapat pekerjaan yang baik, pekerjaan yang bagus. Untuk kepentingan itu kita gandeng beberapa pihak, kita rekanan dengan BLK, kita rekanan dengan mitra-mitra usaha sekitar dan seterusnya itu. Dan alhamdulillah hasil, walaupun tidak memenuhi semua keinginan, cuman saya melihat sudah hasil. Tahun itu mungkin hanya 1-2 yang melanjutkan. Nah, kemudian berubah lagi. Kita semakin kesini semakin meyakinkan diri, memantapkan diri, mau fokus bahwa kalau mau sekolah di Madrasah Aliyah NU tujuannya sebagai sarana supaya mudah melanjutkan ke jenjang berikutnya. Karena kebetulan ya, khususnya tahun ini bagi mereka yang menginginkan punya keterampilan sehingga nanti bisa mudah diterima kerja, sudah tersaranai di lembaga mitra. Jadi fokus Madrasah Aliyah NU saat ini memang bagaimana anak-anak itu
memiliki kemampuan dasar yang tinggi sehingga memudahkan mereka untuk seleksi melanjutkan belajarnya ya, baik di pondok atau di perguruan tinggi. Dan berkah itu luar biasa. Walaupun secara khusus kita tidak menyiapkan anak punya keterampilan tertentu di bidang pekerjaan tertentu, tapi kalau mereka niat kerja ternyata mendapat tempat yang nyaman, yang enak, bukan di bagian yang kasar, mesti di bidang administrasi, di tempat yang dingin. Berkahnya ilmu. Siswa yang dikenali hanya beberapa untuk tahun sekarang, Ustaz. Iya, ya itu tadi. Jadi saya ini kalau yang bersinggungan dengan siswa, bukan yang konseptual, itu biasanya kalau di tingkatan walas tidak bisa cari jalan keluar kasus siswa, itu biasanya naik ke di atasnya, naik ke bagian bimbingan siswa, naik lagi ke kesiswaan. Kalau sudah kesiswaannya tidak nemu jalan keluar juga, baru ke saya, ke kepala madrasah aliyah. Sehingga ya yang begitu itu dari 150-an anak itu ya ndak sampai 5 lah, ndak sampai 5. Jadi saya ini biasanya bagian terapi terakhir. Insya Allah kalau saya ndak menemukan jalan keluar juga ya wassalam, kita kembalikan kepada orang tuanya. Nah, kelas besar yang sering saya isi ya kelas motivasi setelah kegiatan rutin pagi itu, dan itu sangat tidak efektif untuk tahu anak-anak saya satu persatu. Dan ini bukan contoh yang baik ya, saya ini contoh yang tidak baik, karena memang yang baik itu ya 155 anak itu atau 157 anak itu dikenal semua, sehingga tiap hari Fatihahnya harus satu-satu. Al-Fatihah ila yakin, Al-Dorin, Al-Fatihah ila, dan seterusnya. Harusnya demikian, itu contoh yang baik. Nah, saya ini contoh yang tidak baik. Cuman dulu saya selaku guru biasa ya, itu contoh yang baik. Hampir tidak pernah saya tidak tahu, bukan hanya nama anaknya ya, alamatnya, orang tua, bahkan latar belakangnya saya tahu. Kemudian kemampuan yang menonjol di bidang saya tahu, itu dulu. Nah, sekarang saya bukan contoh yang baik. Dan saya tidak boleh nyebut merek juga ya. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana pendapat Bapak tentang kekompakan guru-guru di MAN Leko ini? Kekompakannya kalau saya menilai, saya di Leko itu 2002 itu punya pengalaman jadi guru, kemudian masuk struktural, dan saya merasa paling kompak di tempat saya di Madrasah Aliyah NU. Indikasinya untuk menggerakkan sebuah kegiatan yang kita punya keterbatasan dana, biasanya guru-guru itu secara spontan dan mandiri ya, mau membiayai kegiatannya sendiri. Kemudian juga kita rutin tiap bulan itu ada sumbangsih infak dari guru untuk di kegiatan. Saya pikir, dan saya hampir tidak pernah memanggil guru gara-gara tidak kompak. Saya hampir tidak pernah manggil guru karena kasuistik tertentu yang merepotkan saya mewujudkan visi menjalankan amanah, tidak pernah. Jadi indikasi-indikasi itu menurut saya ya memperkuat keyakinan saya bahwa guru-gurunya kompak. Ya, sebenarnya pertanyaan ini lebih tepat ditanyakan ke gurunya. Selanjutnya, dari MANU sendiri, budaya-budaya apa yang tidak dimiliki sekolah lain? MANU ini sespesial apa, Pak? Ya, yang berjiwa pesantren ini ya, kita tahu anak-anak kita yang di pesantren itu 35-40% yang mukim di pesantren, selebihnya pulang. Tetapi budayanya tetap budaya santri.
Dan saya bukan asal ngomong, ini setiap tamu yang datang ke tempat kita itu mengira semua anak kita di Madrasah Aliyah NU itu adalah santri yang mukim. Karena mereka diperlakukan, walaupun tidak kenal, tetap diperlakukan sebagaimana murid-murid memperlakukan gurunya, mau salaman. Kemudian di samping itu, bacaan-bacaan wirid yang kita lakukan, yang rutin kita lakukan, itu alhamdulillah istiqomah bisa jalan. Bahkan testimoni dari alumni, ada yang walaupun sudah jadi alumni tetap kebiasaan-kebiasaan di madrasah aliyahnya jalan, sehingga bagi yang tidak tahu dikira alumni pesantren, padahal alumninya madrasah aliyah NU. Nah, kekhasan itu yang insya Allah belum dimiliki oleh semua lembaga sejenjang kita di tempat lain. Insya Allah itu. Untuk yang terakhir, maksud artian dari doa yang selalu jenengan panjatkan di setiap akhir tausiah, yang semoga menjadi orang baik, orang yang mempunyai niat baik dan orang yang bisa diajak baik, itu apa? Itu saya bukan menolak ya ketemu dengan orang multi karakter dan multi sifat ya. Cuman saya mohon sama Allah ini supaya saya tetap berkeyakinan bahwa kebaikan itu menyelamatkan saya. Saya mohon betul itu supaya Allah datangkan setiap manusia yang ke tempat kita, ke Madrasah Aliyah NU itu adalah orang-orang yang baik, atau orang yang punya niat baik, walaupun bukan orang baik tapi punya niat baik, atau paling tidak yang bisa diajak baik, bukan orang baik tidak punya niat baik tapi bisa diajak baik. Saya hanya meminta saja itu, berharap kepada Allah diberikan itu, sehingga insya Allah kalau keadaannya demikian, salah satu dari 3 kebaikan itu akan memudahkan saya mau menjalankan amanat. Itu pertanyaan yang terakhir. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih atas waktunya, Bapak. Iya, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.